hu aha hu aha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah membukakan kepada kita rezeki yang luas. Mudah-mudahan yang selama ini terhalang rezekinya dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihilangkan segala sekat-sekat yang menjadikan dia terseok-seok dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah juga sembari membimbing kita untuk tetap dekat dengan Allah dan bersama baginda Rasulullah SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah, kitab Gunyah ulanglah. Syekh mengatakan fi akhiril kalamihi wa huwa dawamun nazri ila wajhihil karim. Hendaklah engkau mendawamkan itu terus-menerus melajimkan itu berterus-terusan memandang alam semesta ini ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan itu juga bermakna kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuasaan itu menggambarkan itulah kemuliaan Allah. Beda lawan kita kemuliaan, ya kan? Allah yang maha mulia itu beda dengan diri kita. Kita diangkat orang menjadi mulia kalau Allah serta merta kekuasaannya langsung kemuliaannya, makanya tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini hebatnya.
karena tidak bisa diganggu gugat, kita harus menetapkan Allah itu maha sombong dalam hidup kita. Allah yang sombong, kita tidak berhak. Jadi kamus Allah itu tidak ada kepakiran. Yang pakir itu siapa? Manusia. Kamus Allah tidak ada kepakiran. Allah itu as-somad, al-ghina, kaya, dan as-somad, tempat orang meminta, ya kan? Sementara kita adalah al-fakir. Jadi biar kita kaya, tetap aja minta rezeki kan Allah. Misalnya saldo sudah 10 juta berapa nih, mana perlu lagi berdoa nih. Baru saldo 10 juta pipai, udah mau lagi berdoa lan Tuhan. 10 miliar kah di saldo pian? 20 miliar kah? 1 T kah? 1 T itu apa, Bib? Oh, triliun, tahu juga Bib teh, 1 triliun. 1 triliun, tetap berdoa, ya Allah, berikan aku rezekimu ya Allah, selalu tambahkan rezekimu ya Allah. Nah, inilah adab seorang hamba ketika dia meminta itu, bahwa dia tetap mengakui rezeki yang selama ini diperolehnya dari Allah, ya kan? Nah, jangan melihat keadaan lalu nggak perlu lagi dong Tuhan. Nah, itu jangan, tetap minta. Itulah adab kita membuktikan kehambaan diri kita kepada Allah. Manfaatnya ya tadi supaya bala tidak datang, ya kan? Karena kalau nang urusan langit ini tersinggung, biar kayak apa aja menolak alih tadi itu Pak. Bila sudah tersinggung. Nah, ini tentang diri ya. Wali nafsi warruhi makanani liqa'il malak wasyaitan. Diri kamu itu ada diri kamu, ada ruh kamu. Nah, ada diri, ada ruh kamu. Diri itu maupun ruh kamu, ada lagi nanti hati kamu. Semua itu ada hubungannya setan dan malaikat. Ulun akan menggambarkan, tapi ulun baca dulu. Pal malak yalqat taqwa ilal qalbi. Malaikat itu akan datang kepadamu, menemui kamu. Yalqa yaitu menemui pada tingkat ketakwaan dirimu, fi qalbika, di hati kamu. Jadi malaikat itu datang di hati. Wasyaitan yalqal fujura ila nafsi. Sedangkan setan datang ke diri kita. Itu yang diutamakan. Nah, sini ulun gambarkan. Pian lihat di sini dalam layar. Di luar tuh kolom, lihatlah. Kawailah. Nah, di layar kolom. Nah. Nah, teknologi BPN. Sahnya nih. Kita ada nafsi. Nah, nafsi atau nafsan lah. Nafsan itu artinya di diri. Kelihatan lah. Halus benar kah? Nafsan itu diri. Ya kah? Setelah diri itu ada namanya kolbun. Kolbun. Ini kita mengenal diri dari segi organil batin. Adul batin, bahasa anunya. Adul batin itu organ batin, organ batin tubuh kita. Nah, mengenal diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kolbun itu hati. Nah, sebelum diri ini ada namanya ruh. Apa namanya? Ruh. Jamaknya arwah. Ruh. Diri, adapun nafsun atau nafsi itu bisa diterjemahkan dengan jiwa. Jiwa. Nah, maulah. Jiwa. Nah. Ada roh. Nafsan itu dia ada hidup karena ada ruh, iyalah. Nah, nafsan. Nah, sentral, nafsan sentral. Dia bagian dari diri, tapi dia juga terpisah dengan diri. Namanya kolbun, namanya hati. Nah, ini hati. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi ada beberapa hal, ilmon. Kenapa kada mau? Nah,
Oh, ini kena di sininya. Nah, kita akan bertemu di sini ilmon. Nah, kenapa kada mau? Dah ilmon, kemudian apa lagi? Setelah ilmun kita bertemu iman. Kita akan bertemu dengan aklon. Kemudian kita bertemu juga dengan hawa nafsu, ya kah? Kenal kabian hawa nafsu? Ibu-ibu kenal lah, Bu, lawan hawa nafsu, Bu. Nah, hati, ilmun, iman. Nah, kita lihatlah bentar. Supaya belum dipat nah. Fattalaban nafsul qalba bisti'malil jawarihi bil fujuri. Coba lihat gambaran itu. Diri itu selalu menuntut kepada hati untuk menimbulkannya bil jawarihi pada anggota badan bil fujuri. Nah, kita lihat di sini tadi ada malaikat, ada lagi setan. Kemana setan itu datang? Nih setan. Di tulisannya panglah pada kau mencontohkan setan dulu nah. Adakah kawan contohkan setan? Nah, kada mau lah. Ya Allah, kenapa kada mau ya? Biasanya mau. Nah, Saitonun. Nah, supaya melihat tulisannya setan, ada lagi malaikat di sini. Jadi yang bertempur tiap hari itu malaikat dan setan. Sama aja pian bila bersaingan bisnis. Ya kalau lah. Nah, ini malaikat dan setan itu dia datang ke nafsan, ke diri kita, ke dalam diri. Nah, kayak ini aja dong, ringkasakannya sudah lah. Nah, setan itu membisikkan dia. Namanya bisikan setan itu kemarin adalah khotiru setan. Khotiru setan, bisikan setan itu datang kepada diri kita dia. Dari diri menimbulkan ke hati. Ya kan? Nah, hati itu sentral. Kemudian setan juga datang ke akal kita, ke hawa nafsu kita. Ini diubar-ubarnya nih. Kita tidak tertarik dengan wanita itu. Gara-gara setan ada kan lalu tertarik. Coba lihat di belakang aja. Gangguan jawab atau kawan kita? Lidahnya promosi. Atau kawan kita? Akhirnya tak kilometer 23. Promosi. Akhirnya tak kilometer 23. Kilometer berapa? Kabar 21 juga. Apa? Saya baru. Aklun, akal. Nah, setan tuh kemana tuh? Nafsan, akal, hawa. Nah, setan tuh kemana tuh? Nafsan, akal, hawa. Karena kalau dia tidak datang ketahuan orang langsung. Karena kalau datang, makanya seringkali bila pian di hati. Makanya seringkali bila pian di hati. Gretek di hati. Setan belum tahu itu pian sampaikan ke akal pian. Tapi ketika hati pian itu pian sampaikan ke akal pian, setan tahu. Kenapa? Karena dia di arena akal dan kenapa? hawa. Karena dia di arena akal dan hawa. Yang menentang itu di mana dulu? Akal kalah. Nah, mempertanyakan benarlah Allah itu ada. Nah, mempertanyakan benarlah Allah itu ada. Buktinya Allah itu ada. Itu apa? Akal enggak? Buktinya Allah itu ada. Itu apa? Akal enggak? Iyalah. Akal. Hati dia percaya kepada Allah. Hati percaya kepada Tuhan. Hati dia percaya kepada Allah. Nah, hati percaya kepada dia Tuhan. datang kepada akal dan hawa. Malaikat itu sering dia datang kepada akal dan hawa. Malaikat itu sering datang. Malaikat tuapi makani fi dunya al aqlu wal hawa. Malaikat tuapi makani fi dunya al aqlu wal hawa. Malaikat itu datang nurani satihani. Malaikat itu datang langsung ke hati. Membisikkan disebut dengan khotirul malak. Bisikan malak. Itu ringkas saja. Ada dua cahaya yang patut kamu ketahui. Ada dua untuk cahaya supaya yang akalmu patut tidak dipengaruhi. Untuk supaya akalmu tidak dipengaruhi, hawa nafsumu tidak dipengaruhi oleh setan. Hawa nafsu ini bahaya. Kalau sudah dia mempengaruhi kita tidak bisa orang hawa nafsu main budi toh. Kalau sudah mempengaruhi kita tidak bisa orang hawa nafsu main budi toh.
dijual sampai rumah, dijual kendaraan, dijual rumah, dijual kendaraan, dijual gara-gara bini dijual. Betul, hawa nafsu Gara-gara ngeri, anak menju. Betul, hawa nafsu ngeri biar Masya Allah, ya Allah. dilawan. Ya karim. Masya Allah, orang tua gini lawan. Tuhan dilawannya. Itu kenapa sudah dikop-api kayak kita kebakaran dua? Itu kenapa sudah dikop-api itu kayak kita kebakaran dua? Sudah dinyatakan api itu kayak Pak, rumah itu sudah kebakaran, udah bisa lagi kalau dipadamkan tuh. Nah, Masya Allah. as-sati. Sati itu pencahaya itu ada dua. Sati itu pencahaya itu ada dua, ilmu dan iman. Nah, makanya di majlis taklim ada ilmu dan iman. Bila dia merasa sombong, merasa tahu, orang sedikit aja ilmu orang bergudang, orang sedikit aja merasa tahu bana sudah orang jadi paloi terus airnya hidup. Itu tuh jadi paloi terus airnya hidup. Ilmu dan iman ini ilmu penting. Ilmu dan iman. Ilmu dan iman inilah menerangi kolbun sehingga akhirnya kolbun bisa memutuskan sehingga akhirnya kolbun bisa memutuskan lakukan. Bila tidak lebih baik. Bila tidak lebih baik. Ini sudah ada mulai kita anak-anak. Nah ini sudah ada mulai kita anak-anak sampai kita dewasa. Kalau orang sudah tinggi sampai kita mati ini harus ada. Kalau orang sudah tinggi makomnya makomnya nanti pian ilmunya sudah menyatu kolbun, setan udah bisa lagi berkuasa. Bingung setan mencari jalannya. Tidak bisa lagi dia. Tidak membayangkan sesuatu yang baik pun tidak. Karena otomatis makanya bersyukur tadi. Bila melihat harta benda macam-macam. Yalah. Tidak tertarik dia. Yalah. Dijanjikan orang ini tidak tertarik. Bahaya tolah. Jangan kita ini tuan guru gini kalau. Yalah. Habib kah tuan guru kah? Dapatnya harta, bah, apa bib lah, lupa diri, lupa diri apa bib, penek, guru aja, karena dapat pian mobil Alphard guru aja, doakan tuh bagus saja, bantu ulun supaya jadi wah ya Allah, nah apa ya, mau Alphard bayangan guru Alphard aja, tupang setannya sudah. Alphard tupang jadi Alphard. Ilmu iman menerangi hati. Bila sudah berjalan, bila kita menahan diri itu kolbun juga. Makanya kita sembahyang istiqarah lah. Ya Nabi bila kamu memiliki ada keperluan beristiqarah. Salat istiqarah itulah menjernihkan hati kita. Subhanallah. Ya kan? Nah, karena itu qad aflaha man jakaha wa qad khaba man dasaha. Dalam Al-Qur'an beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya di situ, dirinya. Dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Di mana kita membersihkan diri? Cara membersihkan diri dimulai dengan membersihkan hati kita, belajar ilmu hati. Nah, ya duduk-duduk nih kita belajar ilmu hati, kita isi dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, keindahan Allah di hati ini, lawan keindahan Nabi Muhammad, sehingga di hati ini berkumpul hanya dua nama itu aja, Allah dan Rasulnya. Terpupuk cinta kasih kita kepada Allah, makin cinta akhirnya nafsun kita, diri kita tidak bisa berbuat apa, karena kolbun memasukkan ke dalam nafsan kita diri kita yang baik-baik aja. Akhirnya nafsan kita menjadi stabil dan baik, sempurna. Bahasa lain insan sejati, atau insanul kamil, insan sejati, insan yang sempurna. Nah, meninggal dunia kita diperiksa oleh malaikat, malaikat tidak berani meriksa. Dimarahinya. Kenapa dimarahinya? Belum bertanya sudah di hatinya Allah kayak apa lagi? Ya, di hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya kayak apa lagi? Isinya, dibuka lembaran hati, lembaran nafsannya hanya bertuliskan tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap enggak? Pinginkah kayak itu? Nah, padahal jar malaikat orang nih pengusaha, orang nih orang kaya nih, biasanya orang kaya nih istrinya jadi nampar di malaikat. Banyak banget berdusta nih bisa nih ya malaikat. Malaikat nih bisa juga ini ada kisahnya kan benarnya, cuma waktu udah bisa lagi membacakan belum. Malaikat bingung. Apa kisahnya? Hatinya nih hebat bener nih.
Padahal orangnya kaya mungkin. Nang bingung tuh ada juga malaikat. Orangnya sudah kere, jelek, masuk neraka pulang itu nang bingung malaikat. Ya kan? Nah, jangan sampai kita lah. Ya kalau lah, ayo biar kita nang biasa-biasa kayak ini, tapi hati kita bagus. Nanti yalah catatan amal luar biasa di dalamnya. Masya Allah. Mudah-mudahan pian tergolong orang-orang ahli surga semuanya sini, tanpa kecuali seorang juga pun. Pian kita satu sama lain tolong menolong nanti di akhirat, di barzah pun ditolong. Ini nang meninggal dunia hari ini siapa? Ini ada hadri siapa, kita doakan supaya ini di barzah aman dari siksa kubur. Nah, bukti kita bersahabat dengannya, bukti kita kawan dengan mereka. Siapapun juga kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, kita doakan supaya mereka ahlul jannah semuanya. Dan itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin pian bisa mendoakan orang, makin kualitas pian makin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.